Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Rahmayu Atri Murni dalam channel Atri Dodi Official. Guys, kali ini kita akan membahas bagaimana caranya mendidik anak yang sudah mulai menginjak remaja. Namun sebelum tips-tips ini saya berikan, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Tips pertama, jadilah pendengar yang baik. Nah guys, hal yang paling sulit kita lakukan adalah menjadi pendengar yang baik bagi anak kita yang remaja. Karena kadangkala semua cerita mereka tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Tetapi ini harus kita lakukan guys. Jadi jangan menjadikan anak kita nggak berani untuk bercerita. Karena banyak kesalahan-kesalahan yang kita berikan. Berusahalah sebaik mungkin, berusahalah semaksimal mungkin untuk mampu menjadi seorang pendengar yang baik bagi anak kita yang sudah menginjak remaja. Karena hal ini akan membantu dia, membuat dia untuk lebih terbuka kepada kita guys. Tips yang kedua, hormati privasi mereka. Nah, anak yang remaja, dia sudah memiliki privasi-privasi sendiri. Seperti mereka memiliki kamar sendiri, mereka memiliki handphone sendiri. Jadi kita harus berusaha untuk menghormati privasi itu. Jadi kalau kita mau masuk ke kamar anak kita ya boleh dengan cara memberi contoh, dengan cara mengetok pintunya dulu, meminta izin dulu boleh atau tidak kita masuk ke kamarnya. Kemudian kalau kita ingin memeriksa HP dan lain sebagainya, kita harus memberi pengertian sehingga mereka tidak merasa privasinya terganggu. Kenapa HP-nya harus kita buka? Nah, kita harus memberikan pengertian itu. Jadi kita tetap menghargai privasi mereka. Tips yang ketiga, sepakati aturan-aturan yang penting. Nah, anak yang remaja, dia memiliki dunia sendiri, dia memiliki teman sendiri, dia memiliki sosialitas sendiri, pergaulan sendiri, kegiatan sendiri, yang kadangkala kita juga tidak bisa masuk terlalu jauh pada hal-hal pergaulan mereka. Nah, kita harus sepakati aturan-aturan. Contoh, pulang ke rumah kalau anak cowok nggak boleh lebih dari jam 10 malam atau tidak boleh lebih dari jam 9 malam. Kalau anak perempuan sebelum maghrib udah sampai di rumah. Kemudian kalau dia pergi ke suatu tempat, dia harus mengabari posisinya di mana. Nah, aturan-aturan itu yang perlu kita sepakati untuk menjaga agar pergaulan mereka tidak terledor atau masih bisa kita kontrol dengan cara yang baik. Tips yang keempat, jadilah teladan yang baik. Nah guys, kita sebagai orang tua harus bisa memberikan contoh kepada anak kita yang sudah menginjak remaja. Jadi contoh, kita mengingatkan dia sholat, tapi kita sholat dulu. Kita mengingatkan dia ngaji, kita mengaji dulu. Kita mengingatkan dia tidak terlambat, kita tidak boleh terlambat. Kita mengingatkan dia untuk ingat sesuatu, untuk menyampaikan pesan dan lain sebagainya. Kita juga harus mampu melakukan itu terhadap dia. Kita memberikannya nasihat, kita juga harus bisa menjadi contoh yang baik untuk dirinya. Sehingga anak kita tidak kehilangan figur, anak kita tidak kehilangan kendali. Jadi kita menjadi tauladan untuk dia ke depannya. Jadi jadilah contoh yang baik untuk anak sendiri. Jangan sampai dia mencontoh hal-hal yang salah dengan diri kita. Karena bagaimanapun juga kita yang memiliki banyak waktu, kita yang memiliki banyak kesempatan berada di dekat mereka. Tips yang kelima, berikan motivasi untuk cita-citanya. Jadi kalau anak kita memiliki cita-cita, itu jangan dipatahkan, jangan mengikuti cita-cita kita, tapi ikutilah cita-cita mereka. Jadi kalau mereka ingin menjadi seseorang atau ingin menjadi sesuatu yang menurut mereka saat ini bagus, kita harus support, kita harus dukung, kita harus berikan motivasi. Misalkan kalau dia ingin jadi penulis, ya berikan motivasi bahwa seorang penulis itu
harus begini, 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 begini. Seorang penulis harus disiplin waktu, harus bisa bangun pagi, harus peka, dan lain sebagainya. Kalau dia ingin menjadi fotografer, ya kita harus support. Seorang fotografer, dia harus memiliki fisik yang kuat, dia harus memiliki ketajaman naluri yang kuat, ya kita harus support yang seperti itu. Kalau dia ingin menjadi seorang guru, kita harus menjelaskan bahwa untuk menjadi seorang guru itu adalah orang yang mampu digugu dan ditiru dan lain sebagainya. Kalau dia ingin jadi dokter, kita harus kasih support. Untuk menjadi seorang dokter, dia harus melakukan kegiatan apa, kemudian bagaimana dia harus menggapai cita-citanya, kita harus kasih motivasi yang seperti itu. Jadi jangan disepelekan apa yang dia mau. Jangan pernah kita mengutamakan apa yang kita mau, tetapi utamakanlah apa yang anak kita mau. Tips yang keenam, berikan mereka informasi dalam bergaul. Nah guys, banyak sekali di kalangan saat ini itu remaja-remaja udah salah pergaulan. Nah, kita harus mampu memberikan informasi yang baik, informasi yang penting kepada anak kita, bagaimana caranya dia bisa bergaul, kemudian bagaimana pergaulan dia tidak tersesat, bagaimana dia bisa mengendalikan dirinya sehingga tidak terpengaruh oleh hal-hal yang negatif. Itu harus kita sampaikan. Jangan sampai informasi ini tidak sampai kepada dirinya. Jadi bagaimana efek pergaulan bebas, kemudian kalau dia menjadi remaja yang baik, itu nanti masa depannya akan seperti apa. Informasi-informasi ini penting kita sampaikan kepada anak kita, karena masa remaja itu masanya mereka berpikir enaknya saat ini, bukan enaknya saat nanti. Jadi rasa penasaran yang besar, rasa keingintahuannya yang besar, sehingga membuat dia lupa dengan keberadaannya, lupa dengan bahaya yang dihadapi di depannya. Maka orang tua harus memberikan informasi yang tepat kepada anak, bagaimana dia harus bergaul, dan bagaimana remaja normal itu bergaul, dan bagaimana remaja beretika itu bergaul. Tips yang ketujuh, yaitu memberikan informasi bagaimana cara mengelola stres. Nah, remaja itu dia sudah memiliki banyak masalah guys. Jadi bukan orang dewasa aja yang banyak masalah, remaja juga memiliki banyak masalah. Mulai dari di rumah sendiri dia memiliki masalah, dalam pergaulan dia akan menghadapi masalah, di sekolah dia menghadapi masalah. Masalah-masalah yang seperti itu bisa mengakibatkan remaja ini stres. Nah, sebagai orang tua, kita harus mampu bagaimana caranya membuat remaja mengelola stresnya. Jadi, agar stresnya tidak berkepanjangan, kemudian bagaimana dia harus menyelesaikan masalah, bagaimana dia harus menyikapi pergaulan, bagaimana dia harus mengejar cita-citanya, itu harus disampaikan oleh orang tua kepada anaknya. Sehingga anak remaja akan mampu mengendalikan dirinya sendiri. Nah guys, itulah 7 tips yang sudah saya berikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kalian yang menonton channel ini. Bagi bapak ibu di rumah yang memiliki anak remaja, semoga anaknya menjadi anak sesuai harapan kedua orang tuanya, anak yang mampu membahagiakan, membanggakan orang tua, orang sekitar, dan Indonesia pada umumnya. Sehingga remaja ini nantinya setelah dia dewasa, dia mampu menjadi seorang pemimpin yang bertanggung jawab, yang mampu menjadi orang-orang yang bisa memajukan negaranya. Sampai di sini dulu pertemuan kita. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.